Saya Vicky selaku materi 1. Saya Najwa selaku materi 2. Saya Nagita selaku materi 3. Saya Widiawati selaku materi 4. Pada kesempatan ini, kami dan kelompok 3 akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemerintah Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Selanjutnya untuk materi 1 saya silakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. B. Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir A dan B, perlu dibentuk undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23, dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4. Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4355. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keadilan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Badan Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. 4. Pejabat yang diperiksa dan atau bertanggung jawab yang selanjutnya disebut pejabat adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara. 5. Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD provinsi, dan atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 7. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 8. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa. 9. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat 2 dan ayat 3, serta Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 10. Dokumen adalah data, catatan, dan atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik ditulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk dan corak apapun. 11. Opini adalah pernyataan
pemeriksaan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 12. Rekomendasi adalah sah hendak pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksanya yang ditujukan kepada orang dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan atau perbaikan. Bab 2. Lingkup pemeriksaan. Pasal 2. 1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. 2. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 3. 1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Pasal 4. 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 2. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 3. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. 4. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Pasal 5. 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. 2. Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh BPK setelah dikonsultasi dengan pemerintah. Bab 3. Pelaksanaan pemeriksaan. Pasal 6. Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Pasal 7. 1. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran dan pendapat lembaga perwakilan. 2. Dalam rangka membahas permintaan, saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi. 8. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral dan masyarakat. Pasal 9. 1. Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. 2. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. 3. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Pasal 10. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat yang pertama meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. 3. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang dan
Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. 2. Dalam hal pengurukan, pemeriksa dapat menyusun laporan epidemiologi pemeriksaan. Pasal 16. 1. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah membuat opini. 2. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja membuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. 3. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu membuat kesimpulan. 4. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksaan dimuat atau dinampilkan pada laporan hasil pemeriksaan. Pasal 17. 1. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK pada DPD dan DPD selama-lamanya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. 2. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK pada DPD selama-lamanya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. 3. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disampaikan pula kepada Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. 4. Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPRD atau DPD atau DPR sesuai dengan kewenangannya. 5. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR atau DPD atau DPRD sesuai dengan kewenangannya. 5. Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 disampaikan pula pada Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. 7. Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 18. 1. Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selama-lamanya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. 2. Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan pula kepada Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota selama-lamanya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Pasal 19. 1. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan berubah urut. 2. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 20. 1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. 2. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. 3. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada BPK selama-lamanya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. 4. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 5. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 6. BPK mengetahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Pasal 21. 1. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. 2. DPD atau DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. 3. DPR atau DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. 4. DPD atau DPRD dapat meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan atau ayat 3. Bab 5. Pengenaan ganti kerugian negara. Pasal 22. 1. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas atau barang yang terjadi. Setelah mengetahui ada kekurangan kas atau barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara atau daerah. 2. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara atau daerah kepada bendahara yang bersangkutan. 4. Tata cara penyelesaian kerugian negara atau daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah konsultasi dengan pemerintah. 5. Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia sepanjang tidak diatur dalam undang-undang sendiri. Pasal 23. 1. Menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota atau direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melakukan penyelesaian kerugian negara atau daerah kepada BPK selama-lamanya 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara atau daerah dimaksud. 2. BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lain pada kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah.
6. Ketentuan pidana. 1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. 2. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi dan atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. 3. Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tentang menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. 4. Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 25. 1. Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 melampaui batas kewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukannya dan atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara kurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Pasal 26. 1. Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melakukan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 13 dan pasal 14 dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. 2. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Bab 7. Ketentuan peralihan. Pasal 27. 1. Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh setiap pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2006. 2. Penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah yang sedang dilakukan oleh BPK dan atau pemerintah pada saat undang-undang ini mulai berlaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang ada sebelum berlakunya undang-undang ini. 3. Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 4 dan ayat 5 ditetapkan selambat-lambatnya 1 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Bab 8. Ketentuan penutup. Pasal 28. Pada saat undang-undang ini berlaku, instruksi Further Provide for the Element Second Cover atau IEA Star 1298 nomor 3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Standar 1933 nomor 320 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Maret. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan peraturan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2004. Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Ya. Jadi bahwa berdasarkan hasil yang telah kami diskusikan tadi, hal yang melatar belakangi bentuknya Undang-Undang Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Maka hal yang melatar belakangi ini kita dapat pada halaman 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 ini, yang mana pada bagian menimbang huruf A, B, dan C bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, maka keuangan negara wajib dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Nah, kemudian untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara ini, sebagaimana yang dimaksud pada A, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, yang artinya BPK ini memiliki suatu kebebasan untuk memeriksa suatu lembaga keuangan dalam mengatur keuangan negara dan ia bersifat mandiri, yang artinya pada diri sendiri tanpa adanya naungan atau unsur intervensi daripada lembaga manapun. Kemudian pada bab 1 ketentuan umum terdapat definisi-definisi, yang mana definisi-definisi ini bermaksud untuk menimbulkan suatu kejelasan dalam setiap poin-poin yang ada di dalam ketentuan umum ini agar tidak ada pengertian ganda atau pengertian yang ambigu, agar terdapat kejelasan suatu poin-poin ini dan dapat disepakati poin ini maksudnya adalah ini itu. Dari penjelasan di atas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab dan keuangan negara, untuk umumnya dasar pemikiran ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003
3 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Adapun ruang lingkup pemeriksaan BPK terdiri dari 3 sebagaimana kepada wewenang untuk melakukan Adapun ruang lingkup pemeriksaan BPK sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Kedua, pemeriksaan kinerja, yang ketiga pemeriksaan dengan tujuan. Selanjutnya tentang pelaksanaan pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam melakukan hasil pemeriksaan. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung. Selanjutnya dari hasil diskusi kami di sini, pasal demi pasal